Bahaya bagi anak tidak selalu terlihat oleh mata. Ada luka yang tidak berdarah, tapi merusak pikiran dan emosi mereka. Anak-anak tidak selalu mampu melindungi diri sendiri. Itulah mengapa peran kita adalah menjadi pagar pertama bagi mereka. Dalam Islam, diam terhadap risiko adalah kelalaian. Menjaga anak adalah tanggung jawab bersama kita, keluarga, dan lingkungan. Yuk, kita jaga anak kita agar mereka tidak tersesat di dunia maya. Karena melindungi amanah Allah adalah jalan kita menuju surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Gimana ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Tetap ceria? Seperti apa sih cirianya di Ramadan? Siangnya berpuasa, malamnya sholat malam, waktu ke waktu baca Al-Quran, setiap saat bersedekah. Yes, luar biasa. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga kewajiban melindungi. Anak-anak adalah pihak yang paling rentan terhadap bahaya yang tidak selalu terlihat oleh mata, namun nyata dampaknya dalam kehidupan mereka. Karena itu, Bunda, ayo kalau kita sayang anak, jaga mereka, ya, jangan sampai kita lalai. Ya. Bahaya tidak selalu berbentuk fisik. Ada bahaya yang merusak pikiran, emosi, dan rasa aman anak. Jadi kadang-kadang anak kita itu, dia mungkin oleh ibu dianggap aman-aman saja. Ternyata dia tiba-tiba rusak, tiba-tiba sudah hampa, tiba-tiba sudah galau. Nah, ini yang harus kita hadir di tengah-tengah mereka sebagai orang tua. Anak tidak selalu mampu melindungi diri. Karena itu, peran orang dewasa menjadi pagar pertama. Bu, siap memagari anak kita? Ya. Mungkin sekarang ibu cucu ya? Ya. Sekalipun ibu sudah punya cucu, maka jangan sampai dianggap ini anaknya orang lain. Itu adalah juga anak ibu ya? Jaga mereka. Jadilah pagar untuk mereka. Nah, pembiaran bisa menjadi kelalaian. Diam terhadap risiko sama dengan membiarkan bahaya mendekat. Jadi kadang-kadang kita cuek-cuek aja loh. Tahu-tahu dampaknya begitu besar. Sekarang sudah tidak sedikit anak-anak yang belajar bunuh diri. Dan bahkan sudah banyak yang bunuh diri. Karena mereka tidak tahu batas. Perhatikan. Maka menjaga anak adalah tanggung jawab bersama orang tua. Keluarga dan lingkungan punya peran. Ayo semua orang tua di Ramadan ini silahkan ceria. Kita bahagia dengan Ramadan. Gimana bahagia Ramadan? Siangnya berpuasa, malamnya sholat malam, waktu ke waktu baca Quran, setiap saat bersedekah. Nah, jangan lupa ini kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Ayo jangan sampai anak-anak kita nggak terkontrol sehingga dia tidak tahu, Bu. Dia tidak tahu cara melindungi diri. Kan yang dewasa siapa? Orang tuanya kan? Makanya jangan salahkan anak kalau ternyata orang tuanya membebaskan sampai anaknya nggak dikontrol gitu. Anak tidak tahu, dia belum paham bagaimana cara mengontrol diri. Dia tidak bisa membedakan mana tontonan yang membawa risiko. Makanya jangan sampai dibiarkan anak kita tanpa dikontrol oleh orang tua. Halo? Ya. Siapkah jadi orang tua yang baik? Siapkah menyayangi anak? Ya, ingat, sayangi anak, silahkan mereka beri kesempatan untuk mereka juga punya waktu bermain, tapi juga di saat yang sama orang tua bertanggung jawab terhadap mereka dengan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sampai mereka menjadi terkekang karena mereka
tidak mendapatkan kebebasan, dan jangan sampai mereka juga bebas-bebasnya sampai mereka rusak. Anak yang terlindungi akan tumbuh lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Masya Allah. Siapa yang mau bertanya sekarang? Oke, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, saya mau bertanya sesuai Abi yang barusan bahas ya mengenai anak nih, Bi. Nah, di bulan puasa ini kan saya masaknya itu biar tenang nih, Bi. Nah, lalu saya kasih HP, Bi. Apakah itu saya seolah-olah membawa dia ke hutan belantara gitu, Bi? Maksud saya itu biar sepi gitu loh, Bi. Iya. Gimana tuh, Bi? Anak yang dibiarkan bermain HP tanpa batas, tanpa kontrol orang tua, seperti melepaskan anak di hutan belantara. Luar biasa pertanyaan Ibu. Ini benar ya. Jadi ingat, alam maya ini alam yang sangat luas. Semesta yang besar sekali. Maka ketika anak bebas, Bu, kalau Ibu kehilangan anak di hutan belantara, sedih nggak? Nah, jangan dikira anak Ibu di samping Ibu, tapi dia sedang menerawang keliling di hutan belantara alam maya yang begitu luas. Tahu-tahu dia ketemu dengan orang nggak dikenal. Coba, Ibu rela nggak anaknya dibawa oleh orang asing nggak dikenal? Nah, sekarang banyak anak yang dibawa oleh dunia maya, dia komunikasi dengan orang nggak dikenal, dan terjadilah suatu pendekatan-pendekatan yang akhirnya anak itu jadi rusak. Makanya silahkan Ibu tetap masak persiapan buka puasa, tapi Ibu juga kontrol anaknya bermain HP, ya, jangan sampai dibiarkan seperti di alam belantara, ya. Maka Ibu bagi dua. Kalau Ibu fokus ke anak, masakan hangus. Kalau Ibu fokus ke masakan, anaknya hilang. Maka jauhkan dua-duanya, jadi orang tua yang bijak. Ya, ke buka puasa dipersiapkan, dan kepada anak juga dikontrol. Dan jangan lupa, kalau masakannya sudah masak, undang tetangga. Nah, kata Nabi, idza tabakta maroqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu masak sebuah sop, perbanyak airnya, undang tetangga kamu. Dan siapa yang mengasih buka puasa dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Semoga Allah berkahi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.